Selamat sore hadirin sekalian. Dalam ini kita akan membahas bagaimana kebersihan itu akan berhubungan dengan sejarah tertulis. Dalam hal ini fokus kita adalah kebersihan dan bagaimana translasinya dalam budaya Anglo-Saxon yang berlaku. Dan juga bagaimana nanti pengaruhnya di Australia dan dia memiliki constraint dari konteks budaya dan geografis masing-masing. Kita mulai dari era Victoria, khususnya di kelas menengah ke atas, mereka memiliki perbedaan antara ruang dalam rumah yang harusnya terlihat dan ruang yang harusnya disembunyikan. Ruang ini diwakili oleh drawing room, yaitu seperti ruang tamu yang terdapat furnitur, tempat duduk, dan juga pajangan-pajangan mewah. Sedangkan ruang yang tersembunyi ini diwakili oleh pencuci pakaian dan alat makan sekaligus. Perbedaan ini juga terlihat dalam tren seni lukis di Inggris pada era tersebut, di mana banyak sekali yang digambarkan di dalam drawing room dan kemewahannya. Dari kehidupan yang lebih sederhana. Dan bicara tentang kesederhanaan, sekarang kita akan membahas tentang masyarakat Inggris kelas di akhir abad ke-19, ada sosiolog bernama Sibong Rowntree yang mengadakan sebuah survei terhadap masyarakat kelas pekerja di kawasan kumuh di kota York. Kemudian mengumpulkan 4 parameter yang menandakan kesejahteraan keluarga-keluarga tersebut. Pertama, dan tentunya parameter-parameter ini memiliki banyak itu sendiri. Parameter yang pertama adalah kompleksitas organisasi ruang. Jadi maksudnya ketika sebuah keluarga memiliki income semakin rendah, maka mereka semakin tidak adanya ruang khusus bersih-bersih di dalam mereka. Dan poin kedua itu adalah apakah rumahnya mudah dijaga kebersihannya atau tidak. Dan poin ketiga adalah ada penggunaan objek tertentu seperti alat-alat rumah tangga seperti alat bantu mencuci, alat bersih-bersih lainnya. Dan juga poin keempat adalah bagaimana finishing dan material dari rumah tersebut. Follow-up dari survei ini adalah program dari pemerintah di mana mereka merelokasi masyarakat kelas tersebut dari perkotaan York menuju ke area New York yang lebih ke pedesaan. Desain rumah-rumah di program ini cenderung lebih memperhatikan di mana pencahayaan lebih baik dan juga ada dapat mendukung aktivitas fisik dan juga bahkan bercocok tanam. Tapi yang paling penting adalah kan fasilitas kesehatan, fasilitas kebersihan seperti kakus. Meskipun fasilitas-fasilitas ini seringkali bergabung dengan kegiatan lainnya karena untuk menghemat biaya. Kemudian kita beralih ke masyarakat Australia. Seperti yang kita tahu, masyarakat Australia, masyarakat Inggris itu pertama kali datang di Australia itu di akhir abad 18. Dan pendatang pertama itu cenderung berasal dari masyarakat kelas ekonomi rendah, sehingga mereka tidak buat rumah yang dalam tanda kutip lengkap. Sehingga itu cenderung hanya terdiri dari satu ruangan di mana kegiatan makan, tidur, dan sebagainya digabung di tempat yang sama. Sejak abad ke-19 mulai terlihat adanya perkembangan yang pesat, di mana kita dapat melihat adanya diferensiasi ruang di masing-masing ruang yang dipengaruhi oleh budaya Inggris itu sendiri, seperti parlor atau drawing room. Tapi bedanya masyarakat Inggris dan masyarakat Australia itu, masyarakat Inggris itu cenderung membedakan apakah kegiatan itu menghilangkan kotoran atau tidak melibatkan kotoran, sehingga mereka cukup puas dengan mencuci pakaian dan juga mencuci piring di satu tempat sama. Sedangkan masyarakat Australia berbeda, mereka itu membedakan kegiatan berdasarkan objeknya. Jadi tubuh, membersihkan alat makan, dan juga membersihkan pakaian. Mereka punya ruang sendiri masing-masing untuk mencuci piring, mencuci baju, atau juga mandi. Ternyata masyarakat Australia ini sangat kegiatan mencuci baju sampai ke aspek spasialnya, sehingga di subbab selanjutnya kita membahas tentang salah satu alat penjemur pakaian yang dibuat oleh dua WNA warga negara Australia, yang sebuah tiang, sehingga lebih menghemat
dibanding menggantung pakaian dari satu titik ke titik lainnya. Dan saking populernya alat ini, kemudian di tahun ini masuk ke dalam seri perangko khusus yang berjudul Inventive Australia di sini, bersama dengan alat-alat inovatif lainnya yang diciptakan oleh Australia. Kemudian kita ke India, khususnya di abad 19 Masehi, yaitu di era kejayaan East India Company, di mana terjadi sebuah perpaduan dan bahkan benturan antara pengaruh budaya Inggris dan budaya lokal yang sudah ada. Di sini diwakili oleh pemisahan berdasarkan gender. Rumah-rumah di era ini dibuat dengan lingkar dalamnya itu diisi dengan kegiatan wanita dan lingkar luarnya laki-laki. Sedangkan pengaruh budaya Inggris ada pemilihan jenis dan bahan furnitur seperti dapat dilihat di sini, ada kayu-kayu berukir, ada karpet, dan juga duduk yang dilapisi oleh kain. Namun dengan India yang lembab, maka furnitur-furnitur ini semakin sulit dijaga kebersihannya, sehingga tidak sesuai dengan semua surface di dalam rumah itu harus bersih, karena supaya untuk ibadah. Tapi di India pasca kemerdekaan, arsipnya terus kepada bagaimana menyediakan tempat yang layak, sehingga ada beberapa gagasan untuk menyediakan perumahan rakyat. Salah satunya contoh ini, sekompleks dan sederhana apapun, kita dapat melihat bahwa ada perbedaan, ada pemisahan khusus untuk area tidur, area servis, meskipun terlihat kalau misalkan di rumah harganya lebih mahal, area servisnya itu lebih lengkap dan lebih terdiferensiasi. Tapi yang juga adalah adanya unsur lokal India yang tetap di rancangan rumah modern ini, yaitu adanya courtyard di masing-masing rumah yang dapat menjamin ventilasi dan juga pencahayaan alam yang baik. Tapi sayangnya dengan konteks sosial budaya India yang kita ketahui, untuk mencapai kebersihan itu perlu proses yang sangat panjang. Kita sederhanakan menjadi 3 fase. Fase pertama itu adalah masyarakat tradisional, dalam arti belum terjamah perkembangan ilmu patologi dari budaya. Dan yang fase kedua itu adalah masa popularitas Mahatma Gandhi, yaitu dari awal abad 20 Masehi. Dan fase ketiga itu adalah Masehi yang diwakili oleh masa jabatan Perdana Menteri Narendra Modi. Jadi kita mulai dari masyarakat tradisional. Masyarakat tradisional India, khususnya yang di daerah Asia, memiliki kepercayaan primitif. Misalkan mereka percaya bahwa penyakit itu datangnya dari iblis. Nah, jadi beliau ini menyuarakan bahwa keberkatan itu munculnya bukan dari hal-hal yang berbau spiritual, tapi dari kebiasaan hidup bersih. Kemudian masalah lain yang ada di India bahkan hingga sekarang itu adalah ketidaksetaraan sosial dengan adanya sistem kasta di India dan sebagainya. Dan juga sanitasi yang berduanya ini menyebabkan tidak semua orang punya akses yang untuk mencapai fasilitas sanitasi yang baik, sehingga akhirnya timbul perilaku buang air sembarangan yang menimbulkan penyakit. Masa popularitas Mahatma Gandhi, beliau ini mengajak masyarakat untuk manual scavenging. Jadi manual scavenging ini adalah tindakan memungut kotoran manusia yang berserakan di tempat umum untuk dibuang ke tempat yang seharusnya. Nah, awalnya manual scavenging ini adalah tugas dari kasta terendah. Kemudian manual scavenging ini pun tidak sepenuhnya benar, karena dia ada risiko kekerasan. Jadi manusia itu akan terekspos kuman-kuman dari kotoran itu sendiri. Sehingga di tahun 1 ini, Perdana Menteri Narendra Modi kemudian untuk meningkatkan kualitas sanitasi, sehingga diharapkan dapat menghapuskan manual scavenging. Meskipun dalam kampanye Narendra Modi ini cenderung seperti menghapuskan ajaran, Perdana Menteri Modi tetap percaya bahwa semangat sesuai dengan kampanye yang dia jalankan dan menjadikan Mahatma Gandhi sebagai ikon dari kampanye. Kemudian sekian yang dapat dalam topik ini. Berikut adalah daftar referensi yang saya gunakan beserta daftar gambarnya, dan tentu saja dapat di
website kami. Akhir kata saya